Halo teman-teman, kembali lagi di channel kelas Cakep. Di sini kita akan membahas apa itu transparansi, mulai dari pengertian hingga contoh dari transparansi itu sendiri. Daripada berlama-lama, mari kita bahas yuk. Transparansi itu apa sih? Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi sendiri itu bersifat terbuka, sehingga bisa diakses oleh semua pihak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip transparansi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adanya sistem yang terbuka dan standarisasi yang jelas dan mudah untuk dipahami oleh seluruh penyelenggara pemerintah. Dan yang kedua itu adanya mekanisme yang memfasilitasi seluruh pertanyaan-pertanyaan publik yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu adanya mekanisme pelopor maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik. Tujuan transparansi. Adapun beberapa tujuan dari sistem penerapan transparansi antara lain: yang pertama, mendorong terciptanya komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan juga eksternal. Yang kedua, mampu memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan-keputusan. Yang keempat, mampu untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Apa sih manfaat dari transparansi itu? Transparansi membantu mengurangi ketidakpastian dan fluktuasi harga saham liar, karena semua pelaku pasar dapat mendasarkan keputusan nilai pada data yang sama. Perusahaan juga memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan pengungkapan karena transparansi dihargai oleh kinerja saham. Indikator kuat pertumbuhan di masa depan adalah bagaimana bisnis menginvestasikan uangnya. Laporan keuangan yang tidak jelas dapat menyembunyikan tingkat hutang perusahaan, misalnya saat bisnis sedang berjuang dengan kebangkrutan. Investor harus menyadari investasi dasar yang menyusun portofolionya. Misalnya, memiliki satu saham berarti berinvestasi di satu perusahaan, sementara memiliki reksa dana berarti berinvestasi dalam sekeranjang, sekuritas, atau perusahaan. Transparansi membantu menunjukkan kepada investor seberapa besar risiko yang terlibat dengan pembelian sekuritas, yang dapat membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Investor harus membandingkan hasil investasi mereka dengan sekuritas terkait tolok ukur dan kelas aset lainnya untuk membantu menentukan bagaimana kinerja investasi mereka. Jika sebuah saham misalnya berkinerja buruk sementara industrinya berkinerja baik, itu mungkin merupakan tanda bahaya. Dengan kata lain, pelaku pasar mungkin prihatin tentang situasi keuangan perusahaan, prospek pendapatan, beban hutang, atau kemampuan manajemen untuk menjalankan perusahaan secara efektif. Terima kasih sebelumnya. Transparansi di dalam kampus, berbagai contoh dalam birokrasi kampus tidak transparan dalam hal seleksi beasiswa. Beberapa beasiswa yang dilakukan kampus tidak sepenuhnya dipajang di dinding pengumuman. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dijelaskan bahwa pelayanan dilakukan oleh penyelenggaraan layanan termasuk perguruan tinggi harus memuat standar layanan yang jelas. Contoh lainnya adalah transparansi pada administrasi kampus seperti UKT dan rincian agar mahasiswa pun tahu untuk apa saja. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perguruan tinggi terkadang abai dalam memberikan informasi terkait hal ini.
Saya menduga instansi terkesan memandang hal ini sepele. Padahal bagi sivitas akademika, terutama penerima beasiswa mengharapkan adanya keterbukaan informasi yang jelas untuk memudahkan penerima beasiswa melamar. Ketidakterbukaan perguruan tinggi dalam hal beasiswa misalnya, jelas melahirkan asumsi yang resisten secara masif. Dugaan penyalahgunaan menjadi aksioma yang tak terbantahkan. Nalar kita pasti bermain dalam hal ini. Bagaimana mungkin kita tidak menduga telah terjadi penyalahgunaan ketika informasi tidak transparan? Pada akhirnya, calon penerima beasiswa dengan nada pesimis hanya bisa menggerutu. Paling-paling mereka curhat di media sosial, bercerita panjang lebar dengan harapan diperhatikan tanpa kejelasan yang mencerahkan. Selanjutnya ada kesimpulan dari transparansi. Penerapan prinsip keterbukaan yang baik pada perusahaan merupakan salah satu indikasi yang menjadi tolak ukur suatu perusahaan yang sehat. Tata kelola yang sehat dari perusahaan dapat menjadi daya tarik bagi investor maupun penilaian bagi investor untuk risiko apabila menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi investor ataupun pihak yang berkepentingan untuk berinvestasi. Nah, tujuan dari prinsip keterbukaan untuk menciptakan efisiensi dalam transaksi efek di mana para investor dalam perdagangan dapat menciptakan secara transparan, adil, dan bijaksana.